posisi Iya. Baskar. Saya akan didampingi oleh apa namanya COO dari podcast ini. Barang masih banyak. Dia masih 7. Jadi Abadingo, Ya. ini luar biasa ini. Pak kan sebelah. Pak Uyun itu kemungkinan, Pak Ustadz nanti balik lagi, Pak Uyun itu kemungkinan malam pertandingan yang kena 3 babakan, beliau kalah sekali, lalu kemudian draw sekali, maka kemungkinan menang tidak, tapi mungkin untuk seri ya, tapi Pak Saprin masih punya peluang untuk memenangkan babakan malam ini, seluruh babakan. Ya, karena tadi di menit-menit terakhir itu tegang sekali. Iya, sangat tegang. Sangat tegang karena Master Uyun sudah hampir kehabisan waktu. Oh iya. Ya. Pak Uka ini kan masih ronde pertama. Oh ya, Untuk akhir Februari ini ronde ronde pertama untuk Master Saprin versus duel Master Saprin dengan Master Uyun. iya. Itu nanti ronde keduanya untuk para master duel master itu di akhir Maret nanti. Siapa-siapa ya? Nah, itu nanti Master Johan lawan Master Koben. Master Johan lawan Master Ben Abdul Aziz. Ben Abdul Aziz. Iya. Boleh dideskripsikan siapa itu Pak Ben supaya juga pemirsa tahu? Pak Ben itu orangnya tinggi. Ya. Dan- Enggak, saya nggak nanya postur tubuhnya, tidak. Kiprahnya selama ini, Iya. track recordnya di catur, apa Oke. label yang sudah. Iya, kita undang langsung. Oke. Master Ben kita undang langsung di sini. Master Ben. Perkenalkan di sini. Ya, di sini. Langsung. Ya, langsung di sini. Karena beliau nanti melawan Master Johan. Ya. Ya. Jadi Ini. beliau ini Master Ben. Pak Master Ben ini apa noh? Master Pak Ben Ben ini Aziz. Abdul Aziz. Pak Ben Abdul Aziz. Ya. Master Ben Iya. Abdul Aziz. Ya, master catur ya. Master catur. Yang apa kandidat yang kemudian master, Master nasional, nasional, ya, ya. yang bakal kita tayangkan dalam waktu dekat ini di akhir bulan ini. Akhir kira-kira. Maret. Akhir Maret. Ya, Karena itu, di awal Maret kita masih live untuk tunanetra. Tunanetra Segorontalo. Nanti di akhir Maret nanti ronde kedua. ya. Dua Dan master. itu kesepakatan dari para pehobi catur yang ngumpul malam ini, yang mereka mengatakan bahwa akan ada hal yang sangat spektakuler, pertemuan antara Pak Johan dengan Pak Ben. Pak Ben. Jadi Ya. kalau pemirsa suka catur, ya silakan nunggu saja kapan nanti akan diberitahu oleh Oke. Abah. Tapi kan tadi Pak Uka bilang siapa itu Pak Ben? Nah, Ya, ini ya. Pak Beliau Ben ini pas sudah ada di sini. Master Ben, Master Catur Nasional tahun berapa? 2001. Nah, mungkin ada bisa diceritakan pada saat mengambil master itu Pak Uka. Ya. Ya, silakan Pak Ben. Di mana masternya? Masternya dapatnya di Tarakan. Oh, di Tarakan. Ya, pada tahun 2001 itu sama-sama barengan sama Pak Uyun. Kebetulan di situ kita dari Provinsi Gorontalo yang dapat master itu berdua, Uyun sama saya, Provinsi Gorontalo 2 orang. 2 orang. Pak Ben. Dan kita kebetulan pada waktu itu Percasi Gorontalo itu kontrak pelatih. Oh, dari? Ya, dari Jakarta yang bergelar Grandmaster. Oh, Almarhum Ruben Gunawan. saya kira boleh yang jadi pelatihnya mantan anggota DPR Umar Karim. Jadi, saudara, seperti saya bilang tadi bahwa bermain catur itu butuh berpikir ya. Oh iya iya. Kemampuan berpikirnya, analisisnya harus benar-benar di atas rata-rata. Orang catur itu kalau dia hebat itu daya intelijensinya luar biasa. IQ-nya pasti di atas rata-rata. Pak Ben ini sudah master berarti IQ-nya itu sudah luar biasa. Tidak sama dengan kita rata-rata gitu. Kalau Tiaba, Oh, saya master. master apa? Master Stella. Jadi di Pak Ben dengan Tiaba ini dibandingkan dengan IQ, Tiaba IQ-nya IQ jongkok. Masih Iya, jongkok, Iya, ya. iya. Karena belum punya gelar apa Betul, sertifikasi. betul. Nah, Iya. 2001 Pak Ben ya. Ya, 2001 di Tarakan. Nah, bisa diceritakan pada saat mengambil master itu apa hal unik waktu itu? kayaknya enggak ada. Ya.
Tapi paling tidak seru juga Pak ya. Kita pada waktu itu menghabiskan 13 babak. 13. Lawan? Enggak, maksudnya 13 babak full main. 13 babak Sedangkan full. yang target yang harus dapat master itu capainya 8,5 poin. Gitu. Jadi pada waktu itu baru 11 babak. Saya sudah master, sudah lebih. Saya meraih 9 poin. Oh, 9 poin. Jadi lebih setengah. Waktu itu Oh, lawan luar dengan biasa. yang dari mana? Dari provinsi-provinsi lain. Yang lain. Jadi setiap babak itu lawan Oh, provinsi. beda-beda lawan. Beda-beda lawan. Dan kebetulan baru bulan kemarin saya diutus dari Pencap Kota untuk mengambil pelatih nasional. Oh, sekarang sudah jadi pelatih nasional. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, Ya jadi Abah kalau misalnya di lari itu olahraga lari, maka orang terhebat itu ada orang yang paling larinya di depan, melaju ya. Maju. Nah, lalu kemudian kalau di catur itu orang hebat itu orang terpintar. Tapi kalau di pemilu atau pilkada, orang hebat itu orang yang duitnya banyak. Iya. Jadi beda. Beda. Kok beda, sangat beda. Ya mohon maaf ya kalau dari sisi perspektif Politik. kemampuan berpikir Oh, iya. tidak bisa dibandingkan dengan pemain catur apalagi bergelar master. Iya. Oh, jadi sekarang sudah lisensi pelatih nasional. Ya. Khusus Gorontalo. Jadi untuk Iya, unsur Gorontalo. Iya. Nah, Tidak menutup kemungkinan mungkin dari provinsi lain kalau dilihat dari segi cara mengajar atau apa bagus, paling dikontrak bisa. iya. Nah, Kalau kontribusi pemerintah daerah terhadap dunia percaturan itu gimana sekarang Iya, Pak? iya. Apa Untuk sekarang saya sebagai pelatih di kota itu Ya. dianu oleh pemerintah kota juga. difasilitasi ya? Difasilitasi, baru ada honornya juga. Wow, gitu. Pak Ben di Gorontalo sudah berapa pelatih nasional yang sudah punya lisensi Pelatih nasional? nasional yang punya sertifikat itu bisa dihitung. Ada sekitar Batiar, saya, terus ada yang lain-lain juga pelatih, tapi nggak tahu lulus apa nggak ada Yang ijazahnya, belum nggak keluar. bersertifikasi ya, belum Nggak keluar bersertifikasi. ya sertifikatnya. Nah, Nggak keluar. syarat Kalau saya untuk sampai dia keluar sertifikatnya itu di Kejurnas juga. tetap di Kejurnas. Daftar, iya. Terus ada dikasih materi-materi, baru ada ujian juga. Oh. Ya, ditentukan di situ juga yang lulus, yang itu tidak lulus. Kalau baru-baru ini kita 12 orang, 4 yang tidak lulus. Oh, Dari tidak tahu, lupa kalau dari provinsi mana. iya. Oh, begitu ya. Nah, kalau melihat perkembangan catur di Gorontalo, Pak Ben sebagai master catur, bagaimana perkembangan catur yang khususnya di Gorontalo? Apalagi kalau kita meraih prestasi tingkat nasional. Kalau untuk Gorontalo, dengan adanya Pak Sapre yang sudah gabung dengan saya anak-anak, alhamdulillah baru beberapa bulan ini sudah kelihatan perkembangan anak-anak itu. Dibanding daerah lain kalau untuk Kalau lumayan ya? Iya, kalau dibandingkan dengan daerah lain itu, kalau kita bercerita di zona timur Indonesia itu masih Makassar ya, Masih Makassar. Gorontalo, Tapi tidak kalah Tapi juga, tidak- tidak iya, kalah. tidak Jadi kalah, tidak kalah loh. Abah, Peno itu botih menga olo-polo nasi jagung, tapi terang pe otak juga bisa cerdas berpikir, Pak. Ya sama kita dengan daerah lain. Jadi jangan berkecil hati. Iya. Orang Gorontalo karena lagi-lagi mengukur kepintaran itu juga itu. Kayak banyak juga orang Gorontalo sudah master di catur. Karena ini permainan logika ini sebenarnya. Oh iya. Nah, makanya saya menggelar ini karena memang disupport langsung luar biasa dari Percasi Provinsi, kemudian Provinsi Gorontalo, Percasi Kabupaten Gorontalo, dan juga kebetulan saya di kecamatan. Apa tujuan ini? Karena kita tidak hanya yang tahu catur itu hanya orang yang bermain catur itu, tetapi dari entertainnya, sosialisasinya lebih ke situ, supaya catur ini bermasyarakat. Itu tujuannya. Makanya dibuat seperti ini. Sebelumnya kan sering dibuat fun game di sini, ganda. Nah, cuma memang ganda kita belum live. Fun game ganda kita belum live. Nah, kira-kira Pak Ben untuk di ronde kedua nanti melawan Master Johan, nah apa trik-trik yang akan dilakukan oleh? Siapkah atau mungkin? Insya Allah siap. Kebetulan juga sehari-hari saya itu kan melatih anak-anak. Jadi saya dengan sendirinya saya diajak berlatih juga. Gitu.
Dan main catur itu semua dari kesiapan. Ya. Bukan cuman kesiapan mainnya, semua fisiknya, Mentalnya. semua seharusnya Meskipun sudah gelar master tapi terus belajar. belajar. Nah, melihat lawan nanti Master Johan, Kalau Master Johan itu bagus. apakah lembe atau Dia bagus, cuman tergantung. Selama ini dia tidak pernah latihan, kira-kira bisa tumbang. oh bisa tumbang? Ah, ini Master Johan. Master Johan kata Pak Master Ben. Master Johan kata Master Ben itu Master Johan nanti bisa tumbang karena jarang latihan. Kalau Pak Johan ini Ayah masih memikirkan perangkat desa yang diberhentikan itu, konsentrasinya ke sana, hati-hati bisa kalah. Nah, dari kan karakter ini kan beda-beda, ya kan, melihat karakter Master Johan itu pasti Master Ben tahu karakter beliau seperti apa kalau main catur. Itu apa namanya, sesuai konsep, masih banyak kurang. Oh, masih banyak kurang. Jadi Master Johan main masih banyak kurang. Pemirsa dengar sendiri kan bahwa Pak Ben, menurut Pak Ben bahwa Pak Tiaya ini, Pak Johan ini belum matang dalam bermain. Nah, ini luar biasa. Anda ingin membuktikan kata-kata Pak Ben, jangan lupa di akhir Maret. Iya. Oh, ini. Sebaliknya ini Pak, ini dari sisi kanan saya Pak, kami duduk ini Pak Johan lagi memandang kami dengan muka memerah karena dia di bawah lampu ini. Dia sangat tersinggung. Tapi begitulah di catur. Iya. Ini apa namanya? Ada prakondisi di mana juga ada serang mental lawan. Ini kan 3 babak, Master. Iya. Nah, kan 3 babak. Nah, kira-kira bisa dikalahkan, bisa mengambil full point 2 babak ini dengan Master Johan nanti. Ya, tidak mengurangi rasa hormat ke yang Pak Johan ini. Paling juga 2-1 Oh, lah. 2-1. Nah, 2-1. Targetnya 2-1. Bayangkan Pak Ben ini benar-benar sangat sopan katanya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Diawali dengan kata-kata hormat, tapi kemudian saya akan kalahkan. Luar biasa. Oke. Pak Ben. Jadi Nah, Uka kapan meraih gelar master nanti? saya berencana sih. Berencana. Iya. Kalau berencana kan cuma keluarga. Iya. Ya, saya kan sudah bilang dari tadi berulang-ulang saya mengarahkan Pak Ustadz, walaupun saya tidak enak hati. Tapi kan di YouTube saya kan Ustadz yang menang. Iya, hanya satu momen itu, hanya satu momen itu. Beliau ini Ustadz yang harus kita hormati. Saya juga benar-benar tidak enak ketika mengalahkan beliau. Jadi istilahnya Bob Biloh dengan Pak Ustadz. Iya, saya merasa berdosa, bahaya orang kita hormati. Oke. Bisa saya kasih saran ya. Kalau untuk yang belum bergelar misalnya macam Bapak ini sama Pak, kita kasih Pak Umar. kita kasih fight, nantinya kita kasih gelar apa? Master Daerah. Oh, Master Daerah. Oh, bisa. Daerah khusus bengkel kopi. Iya, itu. Jadi kita pilih berapa orang, kita pertemukan siapa yang juara, tidak pernah terkalahkan, itu yang jadi Master dinobatkan. Daerah. Iya, sebagai Master Daerah. Siap Pak Uka. Yang problem mungkin di sini saya bisa mengalahkan Pak Ustadz Aziz Ali kalau eventnya dibikin Kabupaten Gorontalo. Saya gelar Master Daerah, Pak Aziz tidak dapat karena kalah. Dia ke Gorut, ikut dia dapat di sana nanti. Oke. Nah, Pak Ben, Master Ben melihat perkembangan tadi dua set ya. Dari 2 set tadi, set pertama, kemudian set kedua, apa analisa Pak Ben di permainan 2 set tadi? Antara Master Saprin dan Kalau Master yang 2 set tadi, mungkin yang pertama saya lihat ya. Umumnya kita Gorontalo itu masih kurangnya di middle sama ending. Tadi kalau saya lihat middle sama ending kok masih kurang. Iya. Oke. Nah, Tapi awalnya bagus ya. Iya, pembukaan sampai 3-4 langkah oke. Mau lepas dari pembukaan mau masuk ke middle game itu agak liar semua, langkah-langkah liar. Langkah-langkah liar. Iya. Dan itu bisa menyebabkan fatal di akhir. Iya. Nah, untuk set ketiga nanti, apa komentar, apa analisa Pak Ben setelah melihat 2 set tadi? Set penentuan. Iya. Terakhir, ketiga. Ini kan saya bilang tadi, main catur itu kesiapan. Kalau yang siap itu Pak Saprin. Sebab siap itu dia Pak Saprin. hampir hari-hari ngajar anak-anak. Jadi melihat Master Uyun hari ini tidak siap. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau
Pak Sapri lengah di dalam pembukaan bisa Pak Uyun itu. Tapi kalau di pemilu sama pilkada tidak perlu kesiapan melatih. Yang kesiapan perlu apa? Duit. Oke, Pak Ben. Tumpuk Ya. duit banyak-banyak. Oke, Nah, Pak Ben, oke. Pak Uka, Ya, kita langsung masuk ke set ketiga. Ya. Ya, saya ke sana dulu. Ya. Pak Umar Oke. tetap di sini. Ya. Ya, saya tinggal mengundang dulu Pak Johan, kita ke sana, Ustadz ke sini studio. Ya, Pak Ustadz di sini Sini, dengan Pak Ustadz. Pak. Pak Johan ke situ, Ya. dia mau sanggah tadi pernyataan Mas Ben. Oh, nanti. Jadi tadi kita dengar semua ya bahwa Pak Ben Oke. itu mengklaim bakal memenangkan duet mereka dengan Pak John, dan ini kita hadirkan minta konfirmasi Oke. ke Pak John. Iya. Tadi Pak John, Pak Ben itu apa namanya? Benar santun orangnya. Ya. Dengan apa namanya tidak mengurangi rasa hormat ke Bapak. Iya. Dia kemudian menyatakan bahwa 3 set Bapak itu nanti? 3 set nanti akan Bapak akan dikalahkan secara telak 2 dengan posisi skor 2-1. Iya, karena menurut Pak Ben tadi, Master Ben, permainannya Pak Johan itu sering salah-salah konsep, Iya. Iya. salah-salah konsep. Iya. Tidak berbasis teori. Tidak boleh. Iya. Ini Master John bagaimana? Iya, Tanggapi iya. langsung. Ya, jadi kalau Ini penyampaian lawan, ini lawan. Pak Ben itu memang benar ya. Ah, ah. Saya itu gaya main saya itu di luar konsep teori yang biasa mereka pelajari. Nah, dan kalau pernyataan beliau yakin untuk mengalahkan saya kira pemain catur itu biasa ya. Dan itu butuh memang jiwa menge itu harus Iya. harus ada di Jadi pemain catur. menurut Master John, Shock terapi. Ya, shock terapi, ya. Cuman begini ya, Pak Johan ini kan juga di samping dia aktivis catur, dia juga adalah kepala desa. Iya, iya. Bulan April itu di akhir ya, kalau Maret ya. Maret. Saya berharap BPD Desa Dumati tidak menggiring beliau supaya konsentrasinya penuh di catur. Kalau sampai BPD menggiring, wah ini terganggu ini, nanti ada tekanan mental. Jadi fokus. Oh iya, takut. Jadi wajar itu pernyataan Pak Ben itu. Wajar ya. Jadi targetnya Pak Master Johan di akhir Maret nanti untuk lawan Master Ben berapa skornya? Di 3 set nanti? 2-0 berturut-turut. 2-0. Iya, 2-0. Ah, ini bahaya ini. 2-0. 2-0 Dan saya akan jadi. memainkan langkah-langkah spektakuler di luar konsep teori. Oh iya. Oke, kita kunci saja 2-0 pasti. 2-0. Menurut Master Johan nanti. Kita tunggu. Saya ada varian andalan Abadinggo Ah. yang ditakuti oleh pemain catur Dan di seprovinsi. catur itu Abah memang ada begitu. Cindy Hindian. Kalau saya juga kalau mainkan langkah andalan saya, Pak Ustadz Ajis itu kelepek-kelepek. Nggak bisa. Oke. Pak John, kita langsung ke studio Oke, ya. ya. Untuk Oke, Pak Ustadz diundang Pak sini, Ustadz Pak silakan Ustadz. di sini dengan Ya. Pak Umar Karim langsung. Jadi langsung ke arah sana diatur. Jadi Bapak Ojo sendiri dulu. Oke, Master Johan, sekarang kita sudah masuk ke set ketiga. Ya. Kita set Sekarang 1,5. 1,5. 1,5 Pak Sapin lawan setengah. Lo lawan setengah Master Uyun. Oke. Nah, kita berarti posisi sekarang papannya sudah oke? Ini kita akan undi lagi set ketiga, Pak. Oh, undi. Ya, Abadinggo. Oh, undi lagi. Ya. Oke. Jadi kita undang dulu peserta. Ya, kita undang Master Saprin Saipi lawan Master Uyun Musa. Master Uyun Musa. Jadi karena kedua pemain sudah dapat giliran pegang buah putih, nah untuk set ketiga kita akan undi lagi Abadinggo. Oh, kita undi. Oke. Ya, kita undang Master Uyun Musa. Teruyun. Master Uyun. Oke. Nah, ini Master Uyun sudah ada. Ini di set ketiga ini berarti diundi karena posisi poinnya Ya. 1,5 lawan setengah. Babak 1-2 kan sudah punya giliran pegang buah putih. Iya, iya. Oh, iya, iya. Biar Oke. Oke, sudah siap? Ya. Nah, diundi sekarang. Pak Out, karena tadi yang pertama undi Pak Saprin, sekarang Master Uyun. Silakan Master Uyun. Sebelah mana? memilih kiri ya. Kita Berarti pindah tempat. pindah tempat ya. Oke. Oke, ini babak penentuan. Ah. Pak Saprin cuman butuh setengah poin saja sudah Sudah bisa unggul. unggul ya. Pak Uyun Musa harus berusaha menang 1 poin. Oke. Oke, salaman. Silakan mulai. Pak Johan, silakan kembali ke komentator. Ada yang datang Pak saya.
kita podcast Siliwan. Jadi saya bilang sampai tamang dia sering minta nasihat. Jadi jangan podcast Siliwan itu sebagai pendamping UMKM. Siliwan. Tidak enak kita bilang kamar-kamar kamu ini risiko. Ya. Pak Ustadz, Pak. Sudah jadi tema di FDG itu. Pak Ustadz, Pak Ustadz, silakan. Jadi Sudah Pak Ustadz? Sudah tuh. Oke. Mau balap aja, nggak apa-apa. Langsung. Muka komen-komen kamar negatif itu. Ya, jadi baik pemirsa, untuk set ketiga untuk Fun Chess Master malam hari ini antara Master Nasional Safrin Saifi berhadapan dengan Master Nasional Uin Musa sudah berlangsung untuk set ketiga. Jadi malam ini kami didampingi oleh komentator Pak Ustadz Ajis Ali yang juga salah satu pemerhati catur di Provinsi Gorontalo, juga mantan Ketua Percasi Kabupaten Gorontalo ya, yang punya prestasi melahirkan satu orang Master Nasional ya di masa kepemimpinan beliau sebagai Ketua Percasi. Ya, jadi ini Pak Ustadz ya, untuk posisi set ketiga sudah ya. Jadi Master Safrin memegang buah hitam dan buah putih. Master Pak Safrin buah putih. Buah putih dan Master Uyun buah hitam. Ya. Ini saya kira temponya makin cepat, beda dengan tadi. Master Uyun mungkin sudah pengalaman, dua babak sebelumnya sering kalah waktu. Iya. Ini tempo beliau makin bagus ya. Ya, jadi ini di posisi set ketiga ini kami lihat Pak Uyun melayani untuk varian Gambit Menteri. Oh iya. Tapi masih posisi Gambit Menteri tertunda ya, belum terjadi pertukaran bidak D dengan C. Iya. Ya. Jadi ini kemungkinan di set terakhir ini Pak Uyun memilih untuk agresif menyerang. Lebih terbuka. Lebih terbuka ya. Ya. Kalau saya lihat gaya main di babak ketiga ini, Master Uyun dia ingin, rupanya karena dua babak sebelumnya agak tertutup. Iya. Ya, dia ingin mencoba cara main seperti Master Johan. Iya. Maunya Kapuraca. lebih terbuka dan dan Kapuraca tajam. Tajam ya. Iya. Ya memang Pak Uyun ini dari karakter main beliau itu sebenarnya beliau juga itu punya karakter terbuka ya. Iya. Cuma dengan karakter terbuka beliau banyak pengalaman mengalami kekalahan, Lebih banyak kalau terbuka beliau lebih banyak kalah. Lebih banyak kalah ya. Dalam catatan ya. Sejarah permainan beliau lebih banyak kalahnya daripada menang kalau terbuka. Ya. Kalau posisi tertutup ya hampir sama juga Pak Ustadz. Kalau untuk tahun 2010 ke atas ya. Tapi rupanya Master Safrin juga ini dia tahu persis karakter mainnya Master Uyun. Iya, memang. Iya kan? Iya. Yang sebaku tahu orang Pak Ustadz. Iya, sebaku tahu ya. Sebaku tahu orang dari dulu. Rupanya makin tertutup Master Uyun makin disenangi oleh Master Safrin ya. Iya, Pak Safrin kalau melayani permainan terbuka seperti ini, beliau akan mempertahankan posisi bertahannya. Iya. Sambil memancing lawannya untuk lebih menyerang begitu. Oh iya. Dan itu banyak pengalaman saya waktu main dengan Pak Safrin. Iya. Beliau banyak memancing saya untuk menyerang dan itu saya paling suka ya. Dia lebih pancing saya. Iya. Saya tindis. Iya betul. Kebetulan kan tinggalkan alamat rumah kan sekampung kan? Satu kampung. Iya, jadi lebih banyak ketemu. Iya, banyak ketemu. Iya. Jadi dari pengenalan watak dan lain sebagainya saya sudah kenal. Iya.
Iya. Kalau dia mengaku apa watak tentara karena di muka kompi, rupanya. Saya juga dekat kompi. Dan di pemain catur ini harus ada jiwa ini, Pak Ustadz. Iya, iya. Ya, ada DP Baraba Sadiki begitu. Iya, iya. Ya. Dan ya, saya kira kedua pemain ini sudah syarat pengalaman. Ya. Ya, Master Uyun, Master Safrin. Dua-duanya sudah punya pengalaman Ya. dan tentu memiliki prestasi. Prestasi ya. Ya. Jam terbang juga. Saya dengar terakhir Pak Uyun itu sempat menjadi pemain Pekan Olahraga Nasional. Iya. Mewakili Papua. Papua ya. Dibayangkan dikontrak oleh Papua dengan angka kontrak yang tidak kecil. Iya, betul Iya. sekali Pak Ustadz. Itu waktu masih masa keemasan beliau. Masa keemasan. Tahun 2001 sampai Sekarang sudah masa keperakan atau ke perunggu. perunggu? Perunggu ya. Iya. Nah, ini posisi sekarang sudah masuk middle game ini Pak Ustadz. Iya, sudah middle. Iya. Middle. Sudah middle tapi posisinya masih seimbang ya. Dan dengan tempo yang lebih cepat ya. Iya. Nah, ini dari sisi waktu pikir masih sama posisinya, Pak Uyun tetap Ya. banyak membuang waktu pikir ya. Pak Uyun justru unggul waktu. Bukan, Pak Uyun di Master Safrin ya 17. Master Safrin, iya, 15 lawan 17. Masih 2 menit ya. Unggul 2 menit. Iya. Nah, ini Saya kira ini agak berbeda dengan tipe mainnya Master Johan ya. Master Johan itu kalau main itu lebih senang pembukaan E4. E4, iya. Kalau Kalau- putih, kalau saya pegang buah putih itu E4, pasti E4. Itu apa keunggulan? E4 itu Lebih ke perang ya, Iya. lebih ke terbuka terbuka dan komplikasi Iya. untuk posisi Tajam ya? Tajam ya. Saya Sementara kedua beliau ini lebih ke defensif, defensif, Iya. tertutup, ya, positioning. positioning. Ya, Iya, iya. Iya. tawa. Iya, iya, iya. Menarik ini. Ya. Luar biasa. Nah, ini posisi larinya menteri ini kalau salah menempatkan menteri setelah diancam benteng, bisa-bisa Hitam ambil inisiatif untuk Ya, jadi ini Hitam sudah mengambil jalur ya, jalur jalur C. C, ya. Nah, ini. Saya kira ini posisi mengarah ke permainan akhir lagi, ending ini, Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Tidak ada bangunan komplikasi yang Iya. tercipta di set ketiga ini. Ya, terjadi penyederhanaan, Penyederhanaan, ya. ya. Dan kalau permainan sederhana itu paling disukai oleh Pak Safrin. Saya banyak kalah dengan Pak Safrin itu ketika posisi permainan sederhana, posisi begitu ya? bangunan sederhana. Lebih banyak kalah Master Lebih Johan, banyak ya? kalah saya di Rupanya beliau menguasai itu. dipaksa pertukaran perwira. Nah, Nah, jadi kalau saya layani itu kalah. bisa dipastikan saya kalah. Iya, iya, iya. Tapi kalau saya menciptakan posisi yang komplikasi, nah itu bisa melahirkan langkah-langkah yang fenomenal dan spektakuler. Iya, iya, iya. Iya. Tapi seumur-umur saya, pengalaman saya main dengan Pak Umar Karim. Ya, Pak Amar Karim Pak Umar Karim itu nggak ada langkah-langkah yang fenomenal. spektakuler. yang Nggak ada tidak sama sekali. Tapi pernyataan beliau sebelum Pak Ustadz hadir. Iya. Terlalu sederhana langkahnya, bahkan nggak ada di teori langkah-langkahnya. Langkah klasik begitu. Iya. Nah, Makanya mudah saya bunuh kan. klasik itu Iya. kalau bahasa dorang di catur gete-gete itu. Dari rekaman permainan saya dengan Pak Umar Karim itu, Ya. saya jauh lebih banyak menang daripada kalah. Oh, begitu ya? Iya, jauh lebih banyak. Tapi ada saksi Pak Ustadz. Ada saksi kan, sering kita main tuh kalah atol kan. Kalau saya lihat di Iya. Iya. warkop di mana itu ya? Yang paling banyak ator ya Pak Umar Karim. Oh, kalah atur. Jadi- Kalah ator dan boleh bersumpah. Coba kami undang dulu Pak Uka. Untuk Iya, iya. tadi kalau penyampaian Pak Uka justru beliau banyak memenangkan permainan dengan Iya. Tapi saya sempat dengar tadi beliau mengatakan ya kalau
kan tadi beliau mengatakan saya lebih banyak menang Iya. daripada Pak Ustadz kan. Iya. Tapi oleh Pak Abadinggo tadi kalau di YouTube saya justru Pak Umar yang kalah. Ya kan? Lalu live Pak. Iya, live. Beliau oleh Abadinggo langsung di posting. Iya, iya. Dia posting itu waktu Pak Umar ngatur buah kan kalah kan. Iya. Kesepakatannya kan siapa kalah ngatur Iya. buah kan. Iya, iya. Sementara ngatur itulah kemudian Di video oleh Abadinggo Aduh. dan diposting. Nah, itu sudah tidak bisa dibantai itu Pak. Banyak saksi itu kalau gitu. Tapi beliau ngeles kan, beliau tadi dia bilang saya tidak bisa mengalahkan Pak Ustadz karena kodeksinya malaikat. Iya, iya. Tahu Kak? Iya. Coba tanggapi dulu ini pernyataan Pak Ustadz. Iya, iya. Ini sudah mulai terjadi penyederhanaan Iya. bangunan. Dan rupanya memang Pak Safrin lebih senang Iya. terjadi. Pak Saprin punya keunggulan, dia melakukan pertukaran buah itu Iya. dengan posisi yang baik ya. Ini gajah hitam dari Pak Uyun ini. Ya. Ini maksud. Oh, saya kira nggak ada maksud. Oh, ini kuda ya? Kuda. Di samping menterinya hitam ya? Ini Pak Saprin tidak mungkin mau tukar gajahnya dengan kuda. Dia mulai ambil inisiatif masuk ke pertahanan hitam. Ya, ngancam gajah kan? Macam gajah, iya. Ini gajah Pak Uyun ini kelihatan pasif ini Pak Ustadz. Ya. Benar. Dari posisi bidak imbang ya. Saya peraja, saya menteri sama. Cuma posisi menteri Pak Saprin ini lebih baik posisinya, menguasai. Iya ya. Bagus ini, Pak Safrinnya bagus. Ancamannya gajah sama kuda ya. Gajah saja, gajah. Oh iya. Bisa. Oh, tapi ada menteri kan, bisa ambil satu bidak Pak Saprin ini kelihatannya. Oh betul, iya, betul sekali. Ini menarik. Nah, ini pilihan Pak Uyun. Tinggal duel menteri ya. Menteri turun lagi ya? Yang turun lagi ke C7. Karena kalau dia kalau dibalik ancam menterinya dengan benteng naik selangkah, dia tempo Pak Safrin akan bisa skak ya, skak untuk hitam. Ini dari pandangan saya sementara ini putih unggul ini. Iya. Ini bisa dimenangkan oleh Pak Safrin. Iya. Ini dari waktu juga Pak Yutun ya krisis lagi ya. Ya terkuras. Iya. Memang Pak Safrin ini pengalamannya luar biasa. So jadi kuat dia. Ya. Ini langkah putih, langkah hitam ya? Hitam. Ini Pak Saprin tujuannya akan menekan bidak D ya. Bidak D5-nya ini. Nah ini menarik ini. Bentengnya naik selangkah. Kalah ya. Ini bisa di-skak di
seperti ini, Ustaz. Oh ya. Yang Aduh, paling ya. senang menyederhanakan buah. Dan ini yang paling saya anti melayani ini. Oh, Gaya betul. mainnya Pak Saprin seperti ini. Iya, iya, iya. Beliau tidak mau tercipta komplikasi di Iya, iya. Oh, ini kuda juga bahaya nih kalau di ancam pakai bidak bisa mati kuda kan? Karena lagi terpin ya, terpin. Pending. Raja Hitam terpendek. Nah ini setelah ini Pak Saprin pasti akan mengaktifkan rajanya ini. Krisis waktu juga ya. 8 menit lawan Ya, 15 menit. ya. Tahu kah? Di rumah. Nah, ini diancam. Jadi di set ketiga ini Pak Saprin hanya butuh setengah poin lagi, Pak Ustadz, Iya. bisa memenangkan. Iya, setengah poin aja sudah menang. Karena posisi sekarang satu setengah sama setengah ya. Berarti Pak Uyun hanya sekedar berpeluang untuk seri ya. Iya, serius. Pak Win harus berusaha 1 poin untuk set ketiga ini untuk menyeimbangkan Nah, ini- poin. Lagi-lagi dari sisi waktu Pak Uyun ini selalu keteter ya. Iya. Dari dulu seperti itu gaya mainnya. Ini aktif ya. Saprin lagi suka ini kalau Au, pertukaran begini. dimakan. Kadangkala pertukarannya tidak imbang ya. Nah ini belum dari ini hitam. 1 perwira itu. Blunder ya. Itu skakmat. Selesai. Selesai ya. Ya, akhirnya pertandingan ini selesai dan dimenangkan oleh buah putih Master Saprin Saifi. Jadi skor akhir adalah 2,5 lawan setengah. Ini saya kira Master Uyun agak khilaf ya. Khilaf. Hilap dan tertekan. Iya. Dan inilah kepiawaian Master Saprin, cepat sekali membaca kesalahan lawan. Ya. 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 Nanti Tapi kalau nanti Master Saprin ketemu Pak Umar Karim belum tentu. siapa yang belum tentu? Pak Saprin ini punya kemampuan mengetahui kelemahan lawan. Apa hal yang buruk tentang lawan dia tahu. Iya, iya. Memang apa namanya permainan juga permainan yang selalu mencari salah orang. Iya, iya. Iya. Dan saya bilang tadi kalau Master Saprin Saifi ketemu dengan calon Master Umar Karim belum tentu. Ya, belum tentu bagaimana. Saya punya keyakinan Pak Ustadz, saya Iya. bisa memenangkan pertarungan saya dengan Pak Saprin. Iya. Saya juga punya langkah-langkah yang selama ini saya selalu sembunyikan. Nanti di Iya, iya. saya paham Iya. dengan ini.
Iya. Yang tidak pernah saya Buka ketika main dengan saya. Jadi nanti partai selanjutnya ini setelah Master Safrin mengalahkan Master Uyun, nanti ada partai Master Johan melawan Master Ben Abdul Aziz. Tapi saya kira partai yang paling ramai nanti adalah partainya Aziz Ali Umar Karim. Iya. Iya. Diuji mana yang lebih unggul, Iya. Boto atau Labano. Iya. Jadi kalau Iya. partainya Pak Ustadz Aziz Ali dengan Pak Uka, Iya. kalau boleh aturannya jangan didisiplinkan, tidak boleh saling mana-mana aja. Pokoknya mau baku gara, mau baku. Iya. Iya. Kalau boleh partai kita itu harus ada polisi yang jaga. Karena berpeluang. Iya. Atau Pak Poni yang jaga. Iya. Sudah cukup Pak Poni yang jaga kita. Senpai Foni Pakaya yang jaga. Iya. Iya. Oke, jadi apa Ringo? Sudah. Jadi apa namanya? Ya, duel antar dua master ini sudah berakhir dengan skor 2,5 dan setengah, Abah. Kemenangan ada di pihak Master Safrin. Sudah off itu? Saya mengundang Pak Master Johan. Dengan Pak Ustadz Aziz. Ya. Ya, saya mengundang juga Master Safrin dengan Master Uyun. Ya. Oke. Master Johan, posisi sekarang berapa tadi? 2,5 Pak Safrin, Berarti Pak Uyun setengah. Dimenangkan oleh Pak Safrin. oleh Pak Safrin. Iya. Ya. Nah, posisi terakhir 2,5 lawan 2,5. ya 2,5 Pak Safrin, Iya. Safrin dan setengah Master Uyun. Iya. Nah, sekarang saya mau wawancara dulu Master Johan. Iya. Kondisi dari Pak Uyun. Kondisi Iya. Pak Uyun bisa mengalami kekalahan, apa sebenarnya yang diderita? Iya. Kebetulan tidak jadi alasan kalau kita fair play. Ya, cuma namun lawan kita sudah bagus. Pak Safrin sekarang itu tiap hari belajar. Dan banyak belajar, banyak melatih sambil dia belajar. Peningkatan permainan caturnya sangat luar biasa sekarang. Sedangkan saya terakhir main catur dari PON di Riau, tidak pernah sentuh barang catur. Cuma namun saya datang di Gorontalo ingin mengembangkan lagi catur saya. Tapi alhamdulillah pecatur Gorontalo luar biasa sekarang dan sudah bisa berbicara di kancah nasional. Tapi kalau misalnya nanti digelar lagi dengan Master Safrin, Master Uyun, saya mesti banyak belajar lagi. Ya, kalau tidak banyak belajar agak susah. pasti mau dikalahkan Master Pasti Safrin. dan yakin. Oh, yakin. Oke, sekarang Pak Safrin tadi melihat posisi atau kondisi permainan tadi. Nah, Anda dari peta kekuatan tadi bagaimana analisa Anda sebagai pemenang hari ini? Iya, jadi babak pertama itu waktu pada saat babak pertama sebenarnya bangunan imbang dan memang pion promosi yang saya harapkan itu sebenarnya bisa jadi, cuma ada langkah blunder yang saya lakukan pada saat ngadu benteng. Pada saat ngadu benteng di babak pertama. Ya. Pada saat ngadu benteng harusnya saya sudah menang mutlak ya, sudah menang mutlak pada saat. Bukan berarti Master Uyun lembe, bukan. Bukan. Beliau adalah master senior yang cukup kuat, bahkan pemain PON waktu di mewakili Papua ya. Cuma tadi di benteng. iya, blunder tadi di benteng itu pun kemudian ketika saya blunder ngadu benteng, bangunan pun masih imbang sebenarnya, tapi Master Uyun melakukan blunder lagi. Dia melakukan blunder lagi, rajanya dilangkahkan ke D3 untuk mencegah promosi saya bidak ke C1 untuk jadi menteri. Babak kedua sebenarnya saya sudah tertekan. Saya tinggal bertahan saja sebenarnya, tinggal bertahan untuk bisa dapat peluang draw. Tapi
Master Uyun membuang satu perwiranya dengan harapan perwira gajah saya tidak aktif. Artinya di posisi set 2 tadi, Iya. Master Uyun sudah unggul. Iya, sudah unggul. Cuma memang lagi-lagi saya menang waktu. Kalau Pak Uyun kalah waktu, ya, sehingga ya putusan Arif lah itu untuk jadi draw. Babak ketiga bangunan imbang, tidak ada menang, tidak ada kalahnya sebenarnya. Cuma Master Uyun melakukan blunder lagi. Oh iya. Ya, saya melihat ini blunder berulang-ulang. Ini karena memang posisi umur beliau sebenarnya. Umur beliau ya, umur beliau. Tapi saya akui beliau adalah pemain hebat, pemain positioning yang saya mengakui beliau karena beliau pemain positioning yang saya mengidolakan beliau kalau untuk positioning. Oke, Master Sapri, Anda menunggu pemenang nanti Master Johan dengan Master Ben. Iya, kalau lihat posisi Master Ben, beliau juga middle game-nya bagus, ending game-nya bagus, sementara dia pemain senior. Main senior, tapi tidak menutup kemungkinan waktu seleksi prapon kemarin saya kalahkan juga beliau, gitu kan? Saya kalahkan beliau. Kalau Master Johan, ya sudah tidak dihitung lagi lah. Karena beliau sudah dengan profesi ayahandanya. Jadi 3 set nanti di antara berdua Master ini, Master Johan dengan Master Ben, Anda targetkan berapa skornya? Ya, insya Allah saya tidak mau muluk-muluk. Saya mencoba untuk yang penting menciptakan bangunan imbang dulu. Enggak, targetnya berapa kosong? Saya tidak mau muluk-muluk gitu kan. Karena lawan-lawan saya ini lawan-lawan yang senior semua. Kecuali Johan. Kecuali Master Johan. Beliau masternya lebih muda, ya. Dia dapatkan di Makassar. Dan beliau ya sedikit banyak karena sudah aktivitasnya dengan profesinya. Saya yakin beliau sudah tidak belajar lagi tentang opening. Targetnya di berapa dari 3 set itu? Kalau Master Johan yang keluar saya pasti pukul 3-0. Tapi kalau Master Ben, insya Allah saya mau bangunan imbang dulu gitu. Saya ciptakan bangunan imbang dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, oke, Master Johan. Iya. Nah, tadi kebetulan hadir di sini juga itu dari kesehatan. Iya. Kita undang langsung Dokter Iwan. Dokter. Melihat catur atau pemain catur dari perspektif kesehatan. Ya. Nah, ini Pak Iwan. Oke. Juga pemain di sini, pemain catur juga. Oh ya. Nah, Pak Iwan, Pak Iwan nih. Mari Pak Iwan. Di tengah-tengah Pak Iwan. Oke. Oke Pak Dokter, tadi Anda sudah mengamati permainan dari kedua master, ya, kedua master, Pak Master Saprin Saifi dengan Master Uyun. Nah, dari segi kesehatan beliau diukur dari umur, nah menurut Dokter Iwan bagaimana? Kalau kita lihat sama-sama ya, seperti sekarang kita lihat posisi sekarang itu kelihatannya memang kecapean. Oh, Master Uyun kecapean? Semua, dua-duanya. Karena apa? Ini mengangkat benteng ini berat ini. Oh, butuh tenaga. Butuh tenaga, apalagi gajah. Artinya walaupun olahraga catur ini tidak harus berlaga dengan otot, tapi ini butuh psikologi yang tinggi ya. Jadi kalau kita lihat memang selama pertandingan masing-masing dalam tekanan psikologi yang tinggi ya. Jadi kalau diukur dari pengalaman, dari teknik bertanding ataupun apapun itu tentang catur, masing-masing master ini ya sudah mumpuni. Tetapi ketika berhadapan sesama master, maka tekanan psikologi itu sangat-sangat tinggi. Dan itu butuh bukan sekedar masalah psikis, tetapi juga stamina. Raganya ya. Jadi memang walaupun ini olahraga catur, olahraga otak, tapi tetap kita harus barengi dengan olahraga fisik, terutama untuk daya tahan tubuh. Seperti itu. Jadi ya saran saya untuk penonton, jika ya pecatur, jika Anda ingin mau jadi pecatur handal seperti master-master ini, jangan lupa Anda juga harus olahraga. Ya, jaga kesehatan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, oke penonton, nanti kita ketemu lagi di akhir Maret, insya Allah kita akan gelar lagi duel master antara Master Johan berhadapan dengan Master Ben Johan Panigoro dengan Master
Master Johan Panigoro berhadapan dengan Master Ben Abdul Aziz. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan di akhir Maret nanti duel Master Catur 2022. Apa dulu istilah apa dulu? Gens Unasumus. Apa kabar Anda semua? Kita satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Iya.